Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Rahmawati Fauziah dari kelas NR3 dengan NIM 18620500163, Prodi PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkuman biologi otak. Yang pertama, pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagai tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Yang kedua, struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lain saling terkait, sehingga dapat diibaratkan sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya, dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis, suatu celah antara neuron. Manusia atau bahkan makhluk hidup lain memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi ke otak. Yang ketiga, bagian-bagian otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau bisa disebut cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. Itu otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus frontal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang.
Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang keempat, lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan secara verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. 3. 3. Batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagian manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu 1. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua, medula oblongata. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang ketiga, pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Yang keempat, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipocampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Bahkan Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak, kognisi mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum. 1. Sebagai alat sensor terhadap perasaan, contohnya adalah tertekan, tekanan merespon sentuhan dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal sehingga seseorang mampu mendengar,
mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat mengatur gerakan, koordinasi antar otot tubuh dan pengaturan keseimbangan sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi dalam penerjemahan visual manusia, seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk, dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, dan juga mengatur sistem pencernaan manusia. Yang ketujuh, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon seperti fungsi hormon testosteron, memelihara homeostasis, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia. Yang kedelapan, sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga. Mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan mengenai rangkuman biologi otak. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.